Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Jumpa kembali dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah. Matematika sederhana, unik dan indah. Sebuah program yang membahas tentang materi belajar matematika sekolah. Tonton videonya sampai tuntas. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Selamat mengikuti. Siswa sekalian, kita masih membahas materi tentang himpunan. Dan untuk saat ini temanya mengenai sifat-sifat himpunan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kardinalitas himpunan. Yang dimaksud kardinalitas himpunan itu adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan atau jumlah anggota himpunan. Seandainya himpunan itu himpunan A, maka banyaknya anggota himpunan A itu dinotasikan dengan NA. Contohnya, ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Lalu anggota himpunan B 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya sampai anggota yang terakhir 29. Nah, dalam kasus ini banyaknya anggota himpunan A itu kita nyatakan NA. Tinggal dihitung saja berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NA-nya 5. Lalu NB, banyaknya anggota himpunan B 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan terakhir 29. Ada 15 buah. Ini cara menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Lalu ada juga istilah himpunan bagian. Himpunan A merupakan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Sekali lagi, yang perlu kita garis bawahi, setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Jadi kalau ada satu saja anggota himpunan A bukan anggota himpunan B, maka bisa dikatakan bahwa A itu bukan bagian dari B. Notasinya seperti ini. Ini dibaca A bagian B atau A subset B. Contohnya, diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Tentukan himpunan-himpunan bagian dari A. Himpunan bagian dari himpunan A bisa kita buat yang anggotanya cuma 1. Berarti 1, 2, 3. Nah, ini kan bagian dari himpunan A. Karena anggota dari himpunan ini juga anggota dari himpunan A. Lalu bisa juga kita membuatnya yang terdiri dari 2 anggota. 1 dan 2, 1 dan 3, serta 2 dan 3. Saya kira habis untuk yang 2 anggota. Lalu bisa kita buat himpunan yang terdiri dari 3 anggota. Tentu saja 1, 2, dan 3. Ini adalah himpunan-himpunan yang anggotanya merupakan bagian dari himpunan A. Lalu yang terakhir, termasuk juga bagian dari himpunan itu adalah himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, inilah himpunan-himpunan bagian dari himpunan A. Ada yang terdiri dari 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, dan yang terakhir, himpunan itu bisa saja tidak memiliki anggota. Contoh yang kedua, diketahui himpunan P anggotanya negatif 1 dan 1, dan himpunan Q anggotanya 0, 1, 2, dan 3. Coba periksa apakah himpunan P ini bagian dari himpunan Q? Jawabannya tentu saja bukan. Kenapa bukan? Karena ada anggota himpunan P, yaitu negatif 1, yang bukan anggota himpunan Q.
Jadi ingat, yang dinamakan dengan himpunan bagian itu setiap anggota merupakan bagian dari anggota himpunan yang lain. Nah, siswa sekalian, untuk lebih memahami tentang himpunan-himpunan bagian, coba kita lengkapi tabel ini. Intinya kita akan menentukan himpunan-himpunan bagian dari satu himpunan, yang pada akhirnya nanti kita akan menemukan sebuah rumus umum banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Untuk yang pertama, himpunan kosong, banyaknya anggota tentu saja 0. Maka himpunan bagian yang bisa ditentukan hanya 1 buah. Lalu yang kedua, himpunan yang anggotanya A, anggotanya cuma 1, maka himpunan bagian yang bisa kita tentukan yang pertama, yang tidak ada anggota, yaitu himpunan kosong. Yang kedua, himpunan yang hanya 1 anggotanya, yaitu himpunan A. Jadi banyaknya himpunan bagian ada 2. Lalu yang ketiga, anggotanya ada 2. Himpunan-himpunan bagiannya tentu saja yang tidak punya anggota, himpunan kosong, yang anggotanya hanya terdiri dari 1, yaitu A dan B. Lalu yang terakhir, yang terdiri dari 2 anggota, yaitu A dan B. Saya kira tidak ada lagi himpunan bagian yang bisa dibuat dari himpunan yang ketiga ini. Jadi banyaknya anggota ada 4. Yang berikutnya, banyaknya anggota 3. Himpunan bagiannya, himpunan kosong, yang 1 anggota tentu saja A, B, C. Lalu yang 2 anggota, AB, AC, BC. Saya kira tidak ada lagi yang bisa dibuat dari 2 anggota. Lalu yang terakhir, yang 3 anggota tentu saja ABC. Inilah himpunan-himpunan bagian dari yang ketiga ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anggota. Dari sini bisa kita jabarkan, kalau yang 0 anggotanya ada 1 himpunan bagian, kalau yang 1 ada 2, kalau 2 ada 4, kalau 3 ada 8. Oh, ini bisa kita uraikan seperti ini. 8 ini kalau kita kaitkan dengan 3 adalah 2 pangkat 3, ya kan? Selanjutnya 4 ini adalah 2 pangkat 2. Lalu kalau kita kaitkan 2 ini dengan 1, maka 2 ini adalah 2 pangkat 1. Dan 1 ini kalau kita kaitkan dengan 0 adalah 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan 1, 2 pangkat 2 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8. Nah, dari sini kelihatan polanya. Seandainya banyaknya anggota himpunan itu M, tentu saja banyaknya himpunan bagian dari himpunan M ini adalah 2 pangkat M. Jadi siswa sekalian bisa kita simpulkan seperti ini. Jika suatu himpunan A banyaknya anggota himpunan AM, maka banyaknya himpunan bagian dari A disimbolkan dengan N, PA adalah 2 pangkat M. Nah, siswa sekalian, himpunan dari himpunan-himpunan bagian ini ada istilah tersendiri yang dinamakan himpunan kuasa. Baik siswa sekalian, kita beralih pembicaraan ke himpunan kuasa. Sekali lagi, himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Notasinya seperti ini. P, A, ini dibaca himpunan kuasa dari A. Nah, banyaknya anggota himpunan kuasa tadi sudah kita tentukan. Nah, ini disimbolkan dengan N, P, A. Langsung kita terapkan dengan contoh. Tentukan himpunan kuasa dari himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Saya yakin ini pasti bukan persoalan yang sulit bagi Anda. Maka himpunan kuasa dari himpunan A kita simbolkan dengan PA. Tentu saja
himpunan-himpunan bagian dari A ini, himpunan kosong yang memiliki satu anggota, 1, 2, 3, 4, lalu yang memiliki 2 anggota, 1, 2, 1, 3, 1, 4, lalu 2, 3, 2, 4, lalu terakhir 3 dan 4. Untuk yang 3 anggota, 1, 2, dan 3, 1, 3, dan 4, 2, 3, dan 4, 1, 2, dan 4. Saya kira cukup untuk yang 3 anggota, tidak ada lagi. Dan terakhir adalah yang untuk 4 anggota. Tentu saja anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Banyaknya anggota himpunan kuasa, ada berapa himpunan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi banyaknya anggota dari himpunan kuasa A ada 16 himpunan. Coba kita periksa apakah sesuai dengan rumus yang sudah kita dapatkan tadi. Kita ketahui bahwa NA-nya 4, maka NPAA-nya tentu saja 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16. Nah, berarti sama. Nah, rumus ini bisa kita gunakan apabila kita ingin mengetahui dengan cepat banyaknya anggota dari himpunan kuasa suatu himpunan. Yang selanjutnya mengenai kesamaan 2 himpunan. 2 himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A bagian dari B dan B bagian dari A. Sekali lagi, kata kuncinya A bagian dari B dan B bagian dari A. Notasinya seperti ini. A sama dengan B. Ini dibaca himpunan A sama dengan himpunan B. Coba kita amati tabel berikut ini. Untuk yang pertama, himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Lalu himpunan B, anggotanya 3, 2, 1. Apakah himpunan A sama dengan himpunan B? Tentu saja bisa kita pastikan bahwa himpunan A sama dengan himpunan B. Karena himpunan A bagian dari B dan B pun bagian dari A. Lalu untuk yang kasus kedua, himpunan A anggotanya PQR dan himpunan B anggotanya PQRS. Apakah himpunan A sama dengan himpunan B untuk kasus yang kedua? Maka bisa kita pastikan bahwa A tidak sama dengan B. Kenapa tidak sama? A memang bagian dari B, tapi B bukan bagian dari A, karena ada anggota B yaitu S yang bukan anggota A. Lalu untuk kasus yang ketiga, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B anggotanya A, B, C, D. Ini bisa dipastikan bahwa A tidak sama dengan B. Karena A ini bukan bagian dari B, dan B pun bukan bagian dari A. Nah, kalau yang jumlah anggotanya sama seperti ini, anggota himpunan A ada 3, anggota himpunan B juga 3, maka ini bisa dikatakan A ekivalen dengan B. Tapi tidak sama. Jadi, dari ketiga kasus ini, dapatlah kita simpulkan bahwa dua buah himpunan yang sama pasti ekivalen. Tapi himpunan yang ekivalen belum tentu sama. Baik siswa sekalian, saya kira untuk tema mengenai sifat himpunan cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat Anda pahami dengan mudah. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak semua belajar membaca aktivitas utamanya, lakukan
dengan tekun dan sabar, sing-singkan lengan. Ayo anda semua belajar, belajar untuk masa depan. Bulatkan tekad, jadilah pintar, masa depan cerah, hidup bahagia.